Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Kali ini kita akan belajar bersama materi IPA tema 2, subtema 2 yang membahas tentang adaptasi hewan. Sudah siap belajar hari ini? Nah, mari kita mulai ya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga melakukan adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan atau tempat hidupnya. Tujuannya untuk mempertahankan hidupnya, untuk memudahkan mencari makan, dan untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Adaptasi hewan itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Nah, nanti kita akan membahas apa yang dimaksud ketiga jenis adaptasi tersebut. Oke, pertama kita akan membahas apa itu adaptasi morfologi. Yang dimaksud dengan adaptasi morfologi itu adalah penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungannya. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai dengan makanannya. Contohnya, struktur gigi hewan itu berbeda-beda. Berdasarkan bentuk giginya, hewan itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi dan kuda. Herbivore itu memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan gigi geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan. Yang kedua, karnivora. Karnivora itu adalah hewan pemakan daging, contohnya harimau dan singa. Karnivora mempunyai gigi taring yang tajam untuk mengoyak makanan. Yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segala. Maksudnya adalah hewan pemakan tumbuhan dan juga daging, contohnya kera dan tikus. Omnivora memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan baik. Kita lanjutkan. Berikut ini adalah contoh adaptasi morfologi. Burung itu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan pada bentuk paruhnya. Nah, kita lihat pada gambar, ada bentuk paruh pemakan biji, cirinya pendek dan juga kuat. Contohnya burung pipit. Kemudian ada bentuk paruh pemakan daging, cirinya kuat, tajam, melengkung di ujung, contohnya elang. Kemudian yang selanjutnya mencari makan di lumpur, cirinya seperti sudu, pangkalnya bergerigi, contohnya pada bebek. Lalu ada bentuk paruh pemakan serangga, cirinya kuat, agak panjang, dan juga runcing. Contohnya pada burung pelatuk. Kemudian ada bentuk paruh pemakan ikan, cirinya panjang dan berkantong. Contohnya pada burung pelikan. Lalu yang terakhir ada bentuk paruh penghisap madu, cirinya panjang dan runcing. Contohnya burung kolibri. Hewan itu juga ada yang melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan pada bentuk kakinya. Nah, kita perhatikan, di sini ada kaki ayam untuk mengais makanan. Kemudian ada kaki elang untuk mencengkram mangsa. Lalu ada kaki burung pipit untuk bertengger, kaki itik untuk berenang di air, dan kaki pelatuk untuk memanjat. Contoh lainnya, serangga itu memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda. Bentuk mulut tersebut disesuaikan dengan jenis makanannya. Contohnya, berikut ini pada belalang, bentuk mulutnya yaitu pengunyah. Pada kupu-kupu, bentuk mulutnya penghisap. Kemudian pada lalat, bentuk mulutnya penjilat. Dan pada nyamuk, bentuk mulutnya penusuk dan penghisap. Berikutnya, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu adalah penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh hewan. Contohnya yang pertama, hewan herbivore memiliki enzim selulase untuk membantunya menguraikan selulosa dalam tumbuhan yang dimakan. Yang kedua,
manusia akan berkeringat saat berada di lingkungan bersuhu tinggi. Yang ketiga, ikan yang hidup di laut menghasilkan urin yang pekat. Dan yang keempat, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsanya. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku. Nah, ini adalah penyesuaian tingkah laku hewan yang dapat membantu mereka untuk melindungi diri dari musuh atau mencari mangsa. Apa dan bagaimana contohnya? Nah, berikut ini adalah contoh adaptasi tingkah laku hewan. Yang pertama, berendam di lumpur. Gunanya atau tujuannya untuk menurunkan suhu tubuh. Contohnya hewan kerbau dan gajah. Yang kedua, menjulurkan lidah. Tujuannya untuk menurunkan suhu tubuh. Contohnya anjing. Yang ketiga, muncul ke permukaan, yaitu tujuannya untuk bernafas. Contohnya pada lumba-lumba dan paus. Yang keempat, pura-pura mati. Tujuannya untuk mengelabui musuh. Contohnya kecoa, kumbang, dan tupai. Yang kelima, membuka mulut. Tujuannya untuk menurunkan suhu tubuh. Contohnya pada hewan buaya. Yang keenam, gajah menyemprotkan air dengan belalainya ke seluruh tubuh dengan tujuan mengurangi panas matahari. Yang ketujuh, ikan buntal mengembangkan badannya ketika merasa terancam oleh musuh. Yang kedelapan, kelelawar, lemur kerdil, dan juga tupai itu melakukan estivasi. Estivasi itu adalah adaptasi yang dilakukan hewan tertentu untuk menghindari panas yang tinggi dan mencegah kekurangan air saat musim panas. Yang kesembilan, beruang kutub melakukan hibernasi. Hibernasi itu adalah keadaan istirahat atau tidur pada binatang selama musim dingin. Yang kesepuluh, kaki seribu atau luwing akan menggulungkan badannya sampai menyusun lingkaran untuk perlindungan diri. Yang ke-11, kuda Nil akan mencari kubangan atau sungai agar bisa berendam. Karena kulit kuda Nil sangat sensitif dan tipis sehingga tidak tahan terhadap panas. Tuhan itu menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali pada hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Yang pertama, kita akan membahas ciri khusus bebek. Yang pertama, kakinya berselaput untuk berenang dan agar tidak terperosok di lumpur. Yang kedua, paruhnya berbentuk sudu untuk memudahkan menangkap mangsa. Dan yang ketiga, bulu bebek itu berminyak agar tidak basah saat mencari ikan di air. Yang kedua, ciri khusus bunglon, yaitu yang pertama memiliki kemampuan mimikri atau berubah warna sesuai yang diinjaknya untuk mengelabui musuh. Yang kedua, lidahnya panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap mangsa. Yang ketiga, ciri khusus cecak, yaitu yang pertama, dia mempunyai kemampuan untuk autotomi. Maksudnya adalah memutuskan ekornya yang bertujuan untuk mengelabui musuh. Yang kedua, lidahnya panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Dan yang ketiga, memiliki kaki berperekat seperti spons penghisap untuk berjalan di dinding. Yang keempat, ciri khusus belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Kemampuan ini disebut kamuflase. Yang kelima, ciri khusus terenggiling, yaitu yang pertama mempunyai sisik yang tebal dan keras untuk melindungi diri.
Yang kedua, menggulungkan badan membentuk spiral untuk melindungi diri. Yang ketiga, lidahnya panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap mangsa. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri itu adalah lipan. Yang keenam, ciri khusus cumi-cumi, yaitu yang pertama, mengeluarkan tinta hitam untuk menghindari atau mengejutkan pemangsanya. Yang kedua, memiliki tentakel atau organ yang menyerupai tangan yang berjumlah banyak untuk bergerak atau meluncur dengan sangat cepat. Yang ketiga, cumi-cumi itu memiliki kemampuan memancarkan cahaya untuk melindungi diri apabila ia merasa terganggu oleh musuh. Yang ketujuh, ciri khusus kelelawar, yaitu yang pertama mempunyai kemampuan ekolokasi atau mendeteksi keadaan sekitar dengan pantulan suaranya. Tujuannya untuk mengetahui letak tempat, makanan, dan mencari jalan. Yang kedua, kulitnya tipis seperti sayap untuk terbang. Yang ketiga, memiliki kaki pengait untuk bergelantungan. Yang kedelapan, ciri khusus unta, yaitu yang pertama memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Yang kedua, terdapat selaput penutup hidung untuk melindungi diri dari debu. Yang ketiga, bulu matanya yang panjang dan lentik itu untuk melindungi mata dari debu. Dan yang keempat, kaki panjang dan bantalan kaki yang tebal itu bertujuan untuk agar tidak terperosok dan tidak kepanasan saat di padang pasir. Yang kesembilan, ciri khusus landak. Yang pertama, memiliki bulu atau duri yang sangat tajam, berfungsi untuk melindungi tubuh landak dari serangan predator. Yang kedua, landak semut itu memiliki lidah panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap serangga. Yang ke-10, ciri khusus penguin, yaitu yang pertama, kakinya berselaput untuk berenang. Yang kedua, memiliki lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya untuk menjaga tubuhnya tetap hangat saat di suhu yang dingin. Yang ke-11, ciri khusus burung hantu, yaitu yang pertama memiliki mata dan pendengaran yang tajam untuk memudahkan menemukan mangsa. Yang kedua, sayapnya berbulu halus agar saat terbang itu tidak bersuara. Yang ketiga, kepalanya bisa berputar 270 derajat untuk memudahkan menemukan mangsa. Berikutnya, ciri khusus walang sangit, yaitu yang pertama memiliki belalai atau proboscis yang berfungsi untuk menghisap cairan tumbuhan. Yang kedua, mengeluarkan bau sangit yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh atau bentuk pertahanan dirinya. Contoh hewan lain yang mengeluarkan bau yang tidak sedap itu adalah sikung. Berikutnya, ciri khusus siput. Yang pertama, memiliki sebuah cangkang untuk bersembunyi atau melindungi diri dan juga sebagai rumah. Yang kedua, memiliki tekstur tubuh yang lembek dan lentur. Yang ketiga, siput memiliki sepasang mata yang sangat kecil. Yang keempat, siput bergerak lambat. Yang kelima, siput termasuk hewan moluska. Moluska itu adalah hewan lunak. Yang keenam, siput tidak memiliki tulang belakang. Nah, berikut ini adalah hewan yang berciri khusus memiliki sengat beracun untuk melindungi diri. Yang pertama ada kalajengking, yang kedua ada lipan, dan yang ketiga ada lebah atau tawon. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar bersama materi IPA tema 2, subtema 2 yang membahas tentang adaptasi hewan. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.